Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ya, dengan sehat kita bisa imun, dengan bahagia kita bersyukur ya. Baik, Bapak akan memberikan media pembelajaran hari ini tentang pendalaman materi tema 5 wirausaha ya untuk kelas 6. Langsung saja untuk subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Untuk pembelajaran yang pertama, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Yang pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau Asian Free Trade Area atau disingkat AFTA ya. Ya, kalian lihat AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi ya. Kerjasama tersebut merupakan pengelola produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Tentunya pengangguran sekarang di masa pandemi sangat banyak ya, dengan adanya pabrik-pabrik yang tutup dan segala macam wirausaha yang ditutup. Ya, kalian lihat anggota AFTA itu diantaranya ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Itu adalah negara-negara pendiri AFTA ya. Oke, masuk ke pembelajaran yang pertama, masih pengertian magnet. Nanti kalian akan belajar tentang magnet. Apa sih magnet? Adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu ya. Tentu kalian pernah mencobanya ya, pernah mencoba dan mempraktekkan bagaimana magnet itu bisa menarik besi gitu ya, dan bagaimana nanti kita akan belajar tentang bagaimana benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan ya. Bisa dijelaskan ini. South itu artinya selatan, north itu artinya utara ya. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Jadi kedua kutub itu bukan di samping ya, tapi gaya yang terkuat adalah di kutubnya. Ini muatan IPA ya, KD 3.5 dan 4.5. Oke. Berikutnya bentuk-bentuk magnet. Kamu perhatikan, bentuk magnet banyak sekali ya macamnya. Ada magnet tabung ya, ada magnet cincin, magnet batang tadi ya, magnet jarum. Magnet jarum itu biasa digunakan untuk kompas ya. Berikutnya ada magnet bentuk huruf U atau ladam ya, bisa disebutnya tapal kuda. Nah, masing-masing magnet itu mempunyai kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Nanti kita akan bahas. Berikutnya mengenal formulir, nanti di muatan bahasa Indonesia masih tema 5 subtema 1 ya. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Kalian pernah menulis mungkin waktu kelas 1 ya, waktu mungkin diantar sama ibunya menulis formulir pendaftaran peserta diri baru. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir itu antara lain nama, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Ini secara umum ya. Baik, untuk tambah nanti nama orang tua, terus hobinya apa ya. Berikutnya data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Nah, formulir apa saja? Di sini Bapak contohkan formulir pendaftaran anggota PNI. Ya. Ada nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, hobinya apa. Ya, Jakarta. Harus ada tempatnya ini. Jakarta. Terus yang mengisi pernyataan formulir itu siapa? Di bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Ayo, coba mengidentifikasi formulir yang ada di buku siswa. Kalian buka buku siswanya.
Ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, nanti kita akan belajar tentang macam-macam reklame. Ya. Di antaranya itu yang pertama ada iklan. Iklan di televisi, iklan media cetak, media radio. Ya. Iklan, apa sih yang disebut iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contoh, iklan pada surat kabar dan televisi. Kalian tentu sering melihat iklan di YouTube, ya. Iklan di YouTube, kalau lagi asik-asik nonton YouTube ada iklan. Itu bentuk iklan. Syarat iklan bagaimana? Kita akan belajar. Yuk, coba lihat. Kalian lihat. Syarat iklan itu ada apa saja? Ada tulisan, ada gambar, ada tulisannya juga harus menarik, ya, jelas dibacanya, kontras, ya, sedap dipandang mata, atau mencolok, ya. Nah, apa yang disebut spanduk? Spanduk tentu kalian pernah sering bahkan di pinggir-pinggir jalan ada tulisan bertuliskan, ya, contohnya jaga kebersihan itu adalah contoh dari spanduk. Ya. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai media. Ada spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh. Berikutnya ada poster, nanti kita belajar tentang poster. Selembar kertas yang berisi tulisan dan gambar biasanya ditempel di tempat umum. Ya, ada gambar dan ada tulisan. Poster yang menarik, ya. Dan berikutnya ada brosur, nanti belajar brosur berbentuk selembaran kertas kecil biasanya dibagikan di tempat umum, disebarkan. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Berikutnya ada embalase, merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk, kaleng atau kemasan Facebook, ya. Biasanya di belakang ada informasi nilai atau bahan-bahannya. Informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, berikutnya ada baliho. Apa disebut baliho? Pernah lihat di baliho? Baliho di pinggir-pinggir jalan. Ada jenis reklame yang berukuran besar itu, ya. Ciri-cirinya. Ukuran baliho biasanya lebih besar daripada spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Berikutnya ada banner. Banner itu apa sih? Merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Nah, itu ada besinya, ya. Lalu berikutnya ada leaflet, berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Biasanya itu leaflet itu kalau kita beli HP itu di dalamnya ada informasi itu namanya leafletnya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Muatan PPKN KD 3.3 4.3. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai kebersamaan kegiatan wirausaha yang ada. Ya, jadi harus saling kerjasama, ya, meskipun bersaing. Keberagaman tersebut memanfaatkan karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya di situ, ya, ada balihonya, ada spanduknya, terus ada pedagangnya. Oke. Menurutmu pengusaha apa ya saja yang terlihat dalam kegiatan usaha tersebut? Bagaimana? Didiskusikan, ya. Ada penjaga es durian. Nah, untuk pembelajaran ketiga, nanti kita akan belajar sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Jika didekatkan akan tolak-menolak. Jika U dengan U, utara dengan utara akan tolak-menolak. Jika utara dengan selatan akan tarik-menarik. Kutub magnet yang berbeda, jenis atau tidak sesenama sejenis didekatkan akan tarik-menarik. Ya. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub magnet. Jadi sudah dijelaskan di pembelajaran pertama. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Nah, ini contoh magnet logam, ya. Tapal kuda. Menurutmu apa bahan yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Oke. Untuk petunjuk pengisian formulir nanti pembelajaran 3, ya. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya ada sesuai dengan kolom yang harus diisi, ya, harus fakta. Umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Tujuan untuk memudahkan pengisian formulir dalam mengisi formulir. Nah, ya.
Pastikan formulir pendaftaran anggota PMI ya diisi dengan fakta. Nah, nama lengkap di situ ada nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan hobi. Oke. Dan tujuan untuk memudahkan pengisian formulir, dalam pengisian formulir itu biasanya ada petunjuk ya, petunjuk bisa di samping, bisa di bawah, di atas seperti paku tunjukkan di sini. Oke. Berikutnya, ayo coba memahami petunjuk pengisian formulir yang ada di buku penamu atau buku siswa ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan formulir ya. Berikutnya untuk pembelajaran 4 ada keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Ada muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 ya. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju ya. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Ya. Bayangkan kamu adalah seorang pengusaha yang kuat. Kamu akan mendapat sikap apa yang harus kamu tunjukkan dalam menjalankan usaha tersebut. Ya, pengusaha itu harus jujur, kerja keras, disiplin, itu bisa menuai hasil. Oke. Di pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang melengkapi formulir dengan data diri model bahasa Indonesia ya. Formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda dengan sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Oke. Berikut contoh formulir contoh ya, formulir pendaftaran anggota PMI. Ada nama lengkap Fitri ya. Berikutnya. Nah, untuk pembelajaran kelima nanti ada MUPEL IPS KD 3.3 dan 4.3. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Yang pertama, pertukaran sandang. Indonesia menjual batik. Seperti Bapak kenakan ini adalah asli Indonesia, batik. Muatan perajin Indonesia ke negara-negara Asia. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura karena Indonesia tidak bisa membuat mesin-mesin itu, ya. Jadi mendatangkan impor itu. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Kalau Malaysia menghasil benang sintetis. Nah, yang kedua pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan pina ekspor ke Singapura, ya. Karena negara Singapura tidak punya lahan, sehingga negara Singapura itu mengimpor dari Indonesia. Indonesia mengekspor, mengeluarkan, ya. Kalau mengeluarkan berarti mendapatkan devisa atau pendapatan negara. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Kopi salah satu produksi Indonesia yang terbanyak, kopi di Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand, Filipina. Indonesia tidak bisa memproduksi beras, gula secara banyak ya, kecuali dari impor dari Thailand dan Filipina. Pertukaran papan hasil hutan Indonesia seperti kayu, ya, diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, banyak di Jawa ya. Kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Di pembelajaran kelima ada MUPEL SPDP KD 3.1 dan 4.1. Nanti kalian akan belajar tentang mempersatukan brosur. Ya. Brosur nanti secara tampilannya brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Biasanya brosur kalian lihat, brosur kendaraan bermotor ya yang disebarluaskan. Yuk, presentasikan contoh brosurnya. Nanti kalian membuat brosurnya, nanti presentasikan lewat Zoom meeting ya, atau nanti lewat Classroom. Di pembelajaran ke-6, nanti kita akan belajar tentang muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Berbagai contoh keberagaman berusaha. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Setiap orang itu perlu. Ya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka usaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap
dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Sikap apa itu? Disiplin, jujur, tidak pantang menyerah. Itu sifat-sifat wirausaha. Ya. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha diantaranya saling menghormati sesama ya, dan menghargai antar pemilik usaha, di sampingnya dihormati sesama ya. Yang kedua, bekerja keras tadi untuk memajukan usaha dengan cara yang baik, dengan jujur. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, selalu mengembangkan usaha sesuai dengan perkembangan zaman. Inovatif, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Kali ini dengan adanya pandemi, usaha-usaha secara online ya. Bagaimana cara kita bisa memanage usaha itu agar dipublikasikan secara online. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, itu bisa ya. Ya, di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6, nanti kita akan membuat dan melengkapi formulir ya. Ya, nanti kita akan membuat dan melengkapi formulir di buku siswa. Berikutnya di subtema 2, usaha di sekitar kita. Nah, ada komoditi ekspor dan impor di Indonesia. Muatan IPS nih, KD 3.3 dan 4.3. Apa yang disebut ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirim, mengeluarkan, menjual hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Apa sih impor? Kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, itu ekspor kita adalah batik, kopi, ya, terus apa tadi, semen ya. Menurutmu manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Ya, ada yang tahu? Ya, nah, mesin jahit itu ya dari Singapura. Kalau bahan bakunya dari Indonesia. Pembelajaran yang pertama di subtema 2, tema 5, benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa sih yang disebut benda magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Nanti kita akan belajar. Benda magnetis terbuat dari bahan logam, biasanya besi atau baja. Dan benda non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis tersebut dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda-benda terbuat dari logam, tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Oke. Nah, nih, apakah ini benda magnetis? Ya, benda magnetis ya, karena bisa ditarik oleh magnet. Apakah ini benda magnetis? Tidak, karena terbuat dari bahan baku karet. Ayo coba temukan benda-benda magnet dan non-magnet di sekitarmu. Nanti kamu sebagai tugas ya. Di pembelajaran 1 masih menulis riwayat hidup di subtema 2. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci sekali. Nah, nanti kalian akan ditugaskan untuk menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Ya, formulir sudah. Nanti kalian tuliskan riwayat hidup. Bagaimana contohnya? Nah, ini hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup diantara identitas tadi, riwayat pendidikan, keterampilan atau kemahiran, pengalaman berorganisasi, prestasi, ya, prestasi itu masuk ke dalam riwayat hidup. Yo, daftar riwayat hidupmu sendiri, kerjakan latihannya di buku penamu atau buku siswa. Oke, semangat ya, masih semangat. Oke, di pembelajaran kedua nanti kita akan belajar bagi bagian poster di SPDP KD 3.3, 4.3. Terdapat judul poster, bagian atas poster itu harus menarik, warnanya juga kontras, dilihat ada hitam, merah, dengan backgroundnya warna kuning ya, itu kontras. Di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Siapa penyelenggaranya? Dari mana? Ya. Informasi singkat tentang isi pameran. Jelas. Waktu dan tempat diselenggarakan acara pameran. Kapan waktunya? Tempatnya di mana? Kontak yang dapat dihubungi. Biasanya WA atau WhatsApp.
ya. Ya, menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangan dari poster ini? Ayo, amati. Ada gambarnya, ada tulisannya. Apa yang kurang? Ayo, yang kurang adalah tempat. Tempatnya di mana? Ya, kontaknya tidak ada. Ya, jadi orang yang melihat ini kan bingung. Ini siapa yang menyelenggarakan, tempatnya di mana? Siapa yang bisa dihubungi? Nah, itu poster harus memenuhi persyaratan seperti itu. Oke. Di pembelajaran kedua masih manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nanti kita akan belajar di MUPEL PPKN KD 3.3 dan 4.3. Nah, kamu amati nih pedagang bakso dan penjahit pakaian ya. Yang pertama, manfaatnya apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha. Kalau ada wirausaha dibuka, otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan itu akan menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Oke, yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yang tadinya pengangguran jadi ikut bekerja, jadi punya penghasilan. Yang keempat, membantu membangun nasional dalam bidang perindustrian, home industry. Ya, bisa membangkitkan perekonomian nasional dari perekonomian yang skala kecil. Oke, yang kelima, mengurangi pengangguran. Tentu saja dengan adanya peluang usaha akan membuka lowongan pekerja. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antara pemilik dengan warga sekitar. Jelas, pemilik usaha dengan warga sekitar akan bahu-membahu. Di situ ada kesatuan dan persatuan. Di pembelajaran ketiga untuk MUPEL IPA, nanti kita akan belajar kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pintu kulkas terdapat magnet itu ya. Manfaatnya buat apa? Menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Nah, itu pin berisi magnet ya, ada magnet. Nah, di tas ibu-ibu, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Manfaat magnet ya. Nah, ini ada tangkai obeng yang ujungnya terbuat dari magnet. Untuk apa? Sehingga memudahkan pemasangan. Oke, pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4 tentang tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang pertama, dalam menjalankan usaha, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah, itu kuncinya. Kewirausahaan itu harus ada kerja keras dan pantang menyerah. Jangan jatuh, menyerah. Jatuh, bangkit. Nah, itu kuncinya. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Jadi maju ya. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Kualitas itu penting untuk menjaga agar produknya tetap laku. Oke, ini seperti contohnya ini. Semakin baik kemasan suatu produk, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Kalau kamu lihat itu cabenya, cabai setan ya, bisa dilihat. Itu cabai dalam bentuk kemasan packaging yang menarik. Lain dengan halnya kiloan, tidak ada kemasannya, itu saya kira kurang menarik. Harganya juga murah. Kalau seperti ini, harganya jadi mahal. Oke, kemasan juga penting. Di pembelajaran keempat, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nanti kamu menyampaikan nanti kan. Di pembelajaran riwayat hidup berdasarkan pada identitas diri bagian yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Ya. Perhatikan contohnya ini tadi, riwayat hidup. Saya Beni Maulana, saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah Blok D4 nomor 7, Cimanggis. Ini kalimatnya lengkap ya, fakta. Terus meningkat fakta. Ayo, ceritakan riwayat hidupmu secara lisan kepada teman sebelahmu. Nanti kita akan melalui Zoom ya, bagaimana nanti mempresentasikan riwayat hidupmu. Kamu tulis dulu dalam buku tugas. Oke. Di pembelajaran kelima, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Dikaruniai tanah yang subur,
ya, tongkat kayu dan batu juga jadi tanaman. Nah, seperti itu. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan. Kehutanan juga banyak sekali ya, karena sebagian wilayah kita adalah hutan. Ya, di Kalimantan banyak sekali peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Ya, itu adalah komoditi ekspor dan impor. Komoditi ekspor Indonesia yang pertama yaitu hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik diimpor ekspor maksudnya, ekspor ke luar negeri di Singapura, Malaysia ya, batik komoditas ekspor andalan. Yang kedua hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang, kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh itu adalah ekspor ya. Kita mengekspor. Hasil hutan contohnya seperti kayu, potongan, rotan, dan damar gitu ya, damar. Yang keempat hasil peternakan dan perikanan seperti daging, kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Mutiara juga. Hasil pertambangan seperti migas, minyak bumi, dan gas alam. Dan non-migas. Non-migas itu contohnya batu bara, logam, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Kalau migas itu minyak dan gas. Komoditas impor sekarang. Bagaimana komoditas impor Indonesia? Barang olahan migas seperti bensin, solar itu masih mengimpor dari luar. Ya. Korosin dan aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat ya. Barang konsumsi, contohnya seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Itu banyak yang diimpor ya dari negara luar. Bahan baku, contohnya seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Nah, itu juga tekstil ya, bahan bakunya juga diimpor dari Malaysia. Yang kelima, jasa. Jasa juga impor, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli, arsitek ya, arsitek bangunan, itu mendatangkan dari luar negeri. Di pembelajaran kelima, kita akan belajar kriteria poster kegiatan yang baik. Kriteria poster kegiatan yang baik itu apa sih? Yang pertama, bahasa mudah dipahami. Yang kedua, tulisan harus jelas. Tulisan jelas, kontras. 3, peletakan judul poster harus tepat. Ya, menarik. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Tanggal dan waktu kegiatan harus jelas. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Ya. Yang keenam, gunakan warna tulisan yang mencolok. Nah, mencolok itu bukan mencolok mata, tapi artinya mencolok itu kontras dengan warna background-nya. Yang ketujuh, gambar melengkapi poster terlihat jelas, ya, bukan samar-samar. Yang kedelapan, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum, ya, di pasar, di mall, ya, itu pantas. Bukan poster di sawah, itu tidak tepat sasaran. Untuk pembelajaran ke-6, sikap tanggung jawab dalam wirausaha menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang itu penting. Menjaga kualitas agar bisa terjaga, kualitasnya bisa tetap laku ya. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Unik, catat unik ya. 4, melakukan inovasi. Ya, ini penting, inovasi itu sesuai dengan zaman, perkembangan zaman. Nah, sikap tanggung jawab. Ya, yang berikutnya sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakan sebagai bahan baku. Kita mengeksplor juga harus bisa merawatnya. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar tadi, ya. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan berusaha, warga sekitar menjadi pekerjanya. Yang 7, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah. Ya. Ayo, uji pemahamanmu dalam menjelaskan riwayat hidupmu. Nanti kita akan berikan tugas di classroom. Ya.
Untuk pembelajaran ke-6, menceritakan riwayat hidup ya, maksudnya. Ayo ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup, yaitu data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan ya, keterampilan atau kemahiran apa saja, prestasi yang diraih. Itu muatan bahasa Indonesia. Berikutnya ya untuk subtema 3 kita masuk. Ayo belajar berwirausaha ya. Di pembelajaran pertama, posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Jadi kerjasama ya dalam AFTA itu tadi. Ya, untuk berikutnya, pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar ASEAN semakin terbuka. Adanya perdagangan bebas antara negara-negara se-ASEAN. Ya, tidak hanya produk barang dan jasa, kesepakatan kerja bagi tenaga kerja antara negara ASEAN juga semakin terbuka. Negara kita mengekspor ya, atau mendatangkan tenaga dari Indonesia ke Malaysia. Ya, di sana dipekerjakan dapat menghasilkan devisa negara. Itu salah satunya. Yang berikutnya, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Ya, ini spanduk ada Masyarakat Ekonomi Asia terpanjang di Jalan Utama Thailand. Pembelajaran pertama itu magnet. Ada muatan IPA, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Bumi juga kita mempunyai medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, sama dengan magnet ini. Kita mempunyai medan magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat dilihat dengan menggunakan serbuk besi ya. Pernah kalian praktek mungkin waktu kelas 5 ya. Serbuk besi itu ya. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Itu disebutnya garis gaya magnet ya. Yang di sini garis gaya magnet. Oke. Di pembelajaran pertama masih ngupel bahasa Indonesia, formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, ini perhatikan contoh formulir kantor pos ya. Nanti kalau dulu ada pos, sekarang pakainya WA cukup. Untuk pembelajaran kedua, mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Nah, kalian serah embalase salah satu bentuk reklame berupa kemasan, durian, biskuit, renyah ini. Di belakangnya ada embalase. Ya, lindungan produk agar tidak rusak. Nah, itu salah satu contoh. Nah, berikutnya perhatikan contoh. Berikutnya ada biskuit. Nah, gambar produk dari belakang seperti itu. Ada ini informasi nilai gizi. Ya, itu embalase. Di pembelajaran berikutnya, manfaat berwirausaha sejak kecil. Nah, ini dididik untuk berwirausaha, melatih jiwa wirausaha sejak kecil nanti, mengembangkan kreativitas yang dimiliki, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh, jangan uang saku dari orang tuanya dihabiskan, ya. Salah satu bentuk kewirausahaan itu. Yang keempat, membuat barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Ya. Nah, mengasah potensi yang dimiliki, meningkatkan persatuan dan dengan keluarga. Pembelajaran ketiga, cara membuat magnet. Nanti kita akan belajar membuat magnet. Bagaimana caranya? Dengan cara gosok. Gosok membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Ya, digosok-gosokkan ya. Ini nanti akan berubah menjadi magnet besinya. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Kalau kutub selatan, selatan saja searah. Semakin lama penggosokan semakin kuat, sifat kemagnetan pada besinya semakin kuat. Yang kedua, membuat magnet dengan induksi. Kita ya, induksi itu bagaimana? Magnetis yang akan dibuat magnet diletakkan pada magnet ke magnet akan membuat benda yang di bawahnya akan tertarik, besi ya. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet, paku tersebut didekatkan pada magnet ya. Paku sudah menjadi magnet, paku tersebut dapat menarik benda-benda magnet lain. Seperti induksi ya, induksi.
Yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik atau disebut elektromagnetik atau elektromagnet. Ya, membuat magnet dengan dialirkan listrik, baterai ya, dengan cara melilitkan kabel ke benda magnet yang akan dibuat misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lainnya. Ya, pembelajaran ketiga, mengisi formulir masih sama ya hal tersebut. Nah, masih mengisi formulir. Di pembelajaran keempat ada tanggung jawab pemilik wirausaha. Pemilik usaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab, memiliki tanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Jadi semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha. Saya sebutkan sikap tanggung jawab dalam gambar tersebut. Mana? Kamu amati ya, kamu diskusikan di pembelajaran nanti. Oke. Pembelajaran keempat, mengisi formulir lembar jawab komputer atau LJK. Nanti di ujian akhir ya, ada LJK, itu warnanya biru. Nah, digunakan untuk ujian masuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ada tes LJK itu mengisi sesuai dengan LJK ya. Adalah formulir isian berupa kertas akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaannya LJK memerlukan alat memindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksaan dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Secara otomatis nanti akan diperiksa oleh komputer. Nah, ini bentuk LJK-nya. Petunjuknya ada, nama peserta, nomor peserta ujian juga ada, tanggal lahir, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, pilihan gandanya di bawah. Oke, itu. Pembelajaran kelima ada buklet. Buklet itu apa sih? Salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Buklet. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Buklet itu namanya. Buklet bersifat sebagai media promosi atau ajuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk, misalnya buklet makanan berisi deskripsi atau cara penyajian makanan. Ya. Pembelajaran kelima masih upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kewajiban jenjang pendidikan, memberikan pelatihan lokal dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Ya, harus dilatih dulu sebelum ke luar negeri agar tenaga kerja kita lebih handal. Oke, masih semangat ya. Memberikan bekal keterampilan yang membutuhkan oleh perusahaan di negara asing. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tentang kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Oke. Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Pembelajaran terakhir di tema 3, pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha, yaitu wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama biasanya dikelola oleh 2 orang atau lebih. Kalau ada 2 orang atau lebih itu dikerjakan bersama-sama, itu disebut wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama. Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut sehingga menjadi maju. Dengan usaha ada yang punya modal, ada yang bekerja dengan jasanya. Oke. Dengan kerjasama, para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Langkah-langkah mengisi formulir. Nah, sudah ya, LJK di lembar jawab komputer. Nanti langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer kita akan praktekkan. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, ujian. Ayo coba mengisi lembar jawab LJK ya. Oke, terima kasih. Demikian media pembelajaran tema 5, subtema 1 sampai dengan subtema 3. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita diskusikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.